Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UCM TV Visioner untuk masa depan ya. Setelah kemarin kita merakit ya seri AMD Ryzen dengan 2400G, sekarang kita akan merakit lagi. Ini adalah dengan seri Ryzen juga ya, masih sama, masih adik tingkatnya. Ini adalah dengan seri AMD Ryzen 2200G ya teman-teman. Karena yang kemarin itu G sudah kita jelaskan dengan grafik ya. Di sini grafik ya, ini adalah termasuk APU ya, yaitu sudah menggabungkan di Ryzen tersebut digabungkan antara prosesor dan VGA di dalamnya. Jadi sudah include ya teman-teman ya GPU nya. Kalau kemarin menggunakan Vega 11, yang sekarang ini adalah menggunakan Vega 8 ya teman-teman. Nanti kita akan uji di PES 2021 ya, hasilnya seperti apa. Kalau kemarin harganya lebih mahal, ini otomatis lebih murah ya, karena dia adiknya ya. Ini adalah Ryzen 3 dengan 2200G ya. Ini menggunakan casing dengan TR110 yang ada di merek Armageddon. Ini ada prosesi perakitan. Ya teman-teman ya, masuk lagi. Nah, sekarang kita akan mevlog dari prosesor AMD ya. Kita sudah siapkan, ini adalah termasuk kategori yang hemat namun teknologi luar biasa ya, masih di bawah yang kemarin. Ini adalah dengan Ryzen seri 3 ya. Kita mau tahu performanya seperti apa. Kalau teman-teman membeli ini adalah cukup murah ya, intinya di bawahnya harga yang Ryzen 5 2000 seri 2400G yang kemarin ya. Dimana ini masih box ya teman-teman. Kita akan melakukan pengujian dengan PES 2021 ya, nantinya seperti apa ya. Ini adalah di Ryzen 3 dengan 2200G. Nah, ini adalah bagian dari APU ya kan, keluarga APU, dimana di dalam seri G prosesor tersebut adalah sudah digabungkan dengan GPU atau VGA di dalamnya. Dilihat masih box ya teman-teman. Nah, ini adalah 3200G. Nah, ini adalah 4 core prosesor 3,5 GHz. Ini adalah quad core prosesor, 4 core prosesor dari 3,5 GHz. Turbo bosnya adalah sampai ke 3,7 GHz dan terdapat VGA Vega 8 di dalamnya ya. Kalau yang kemarin itu Vega 11, ini adalah Vega 8. Jadi masih adiknya ya. Nanti kekuatannya seperti apa ya? Setelah kemarin kita berhasil melakukan pengujian di PES 2021 ya. Sekarang ini akan juga diuji, dan nanti kita menggunakan SSD ya, 256. Terus ini menggunakan RAM. Kemarin itu menggunakan RAM 8GB, kita sekarang menggunakan RAM yang 16GB ya teman-teman. Nanti diuji di PES 2021. Dulu kita pernah menguji di PES 2019, sekarang kita akan menguji di permainan sepak bola PES 2021. Dan di sini untuk meminimalisir harga, kita menggunakan motherboard bermerek ECS ya kawan-kawan ya, A320. Dan sudah dibahas di kemarin ya, ada HDMI nya, terus ada, bisa dibuka nanti ya, ada port VGA nya ya teman-teman ya. Terus di situ kita menggunakan casing yang cukup familiar dan murah harga ya. Ini ada Nimit TR1100 ya, sudah dibahas juga di kemarin ya. Ryzen ini tetap sama, tapi yang diturunkan adalah prosesornya. Monggo mas dicoba. Kita akan mulai unboxing ya. Ini adalah buka prosesornya, dan nanti kita akan pasang ini di anak SMK ya teman kita ya. Nah, itu lihat kan kertasnya mas. Oh, itu seperti itu ya, itu ada itu buku panduannya ya. Oke, dan ini garansinya adalah 3 tahun ya teman-teman. Ada kartu garansi, bacanya apa mas itu mas? AMD Ryzen Desktop 2000. AMD Ryzen, sebentar, AMD Ryzen Desktop 2000 ya. Padahal di sini 2200 ya, kategori ini mas mungkin ya. Oke.
bisa dilihat. Kita akan melakukan prosesi perakitan ya teman-teman. Ini bisa dilihat di sini ada prosesornya, masih seperti yang kemarin ya, nggak begitu kelihatan mas. Dan ada logonya juga di sini, ada logo Ryzen di baliknya, coba dilihat. Nah ini masih kayak ada jarumnya ya, sama ya. Kalau di Intel tuh halus ya, jadi kalau di AMD seperti ini memang karakternya. Oke, ini ada pannya agak besar, sama dengan yang kemarin juga. Dilepas mas pannya. Oke, seperti itu ya. Belakangnya itu sudah ada pendinginnya ya di sini ya. Jadi satu kali pasang, jadi nanti intinya ini ada pendinginnya masuk di sini ya nanti. Oke, langsung saja dibuka aja prosesornya. Hati-hati ya teman-teman ya kalau mau merakit, intinya jangan sampai kejatuh. Ini sekali jatuh nanti patah, nah itu nggak bisa digunakan. Jadi garansi itu juga tertentu, kalau patah saya kira tidak ada garansi dari vendor distributor resminya. Nah kalau teman-teman mau beli peripheral bisa dirakit sendiri, tapi hati-hati. Tapi kalau teman-teman tidak bisa misalnya, atau masih awam dalam komputer, mending disarankan ke toko-toko aja, ke toko komputer ya yang sudah profesional. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah dibuka ya. Nah ini seperti ini, dan ini ada teknik GPU nya di sini ya, menggabungkan antara VGA dan prosesor di dalam satu tubuh ya. Ini ya, ini adalah seri G. Yang seri G itu sudah ada VGA nya, jadi sistemnya di situ adalah VGA dan prosesor jadi satu. Oke mas, nanti dibuka aja, dimasukkan, buka ya, buka mainboardnya di situ aja nggak apa-apa, di sini aja mbak, apa-apa. Ini diperlihatkan, ini buka. Ini kita akan bahas mainboardnya ya teman-teman ya, kita ulas sedikit aja ya karena kemarin sudah diulas. Ini adalah ECS A320 AM4 strip M3D, A320 AM4 strip M3D ya teman-teman. Nah ini ada gambar M3D, adalah soketnya di sini ya. Ini for AM4 TR4 ya, SP3 prosesor ya. Udah aja mas, di situ agak gede ya tempatnya. Buka mas, kan. Nah kita ulas sebentar saja ya. Ini adalah serangkaian motherboardnya ya, jadi bawaannya di seri ini ya A320 ya, AM4 3D. Nah ini kemarin sudah dibahas juga, ini port VGA, ini HDMI, ini port VGA, ini HDMI, terus ini untuk keyboard mouse ya kawan-kawan ya. USB ya 3.0 yang 4, terus ini 2.0 nya 2, 3.0 nya 11 ya, ini 3.0 nya 4, 2.0 nya 2, terus ada LAN nya RJ45 ya, sorry, ada RJ45. Terus ini ada port untuk audionya ya teman-teman. Dan ini yang paling menarik yang kemarin ya, ini adalah ini di sini ada SATA ya teman-teman. Jadi ini M2 SATA NVMe ya. Teman-teman bisa masukkan SSD di sini. Namun kita nanti menggunakan SSD yang di sini adalah SSD SATA ya. Ini ada tempat untuk SATA ya, ini untuk SSD dan untuk harddisk ya, SSD yang seri SATA. Kalau ini adalah SSD yang seri NVMe ya. Bisa kita contohkan. Nah ini SSD nya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah SSD NVMe ya. Nah ke situ ya yang seri ini ya. Tapi kita menggunakan rakitannya di sini adalah menggunakan SSD SATA ya teman-teman. Terus ini di dalam prosesor tersebut, nah ini chipnya seperti ini ya. Ini lubang-lubang jarumnya itu nanti masuk di sini ya teman-teman. Yang seri prosesor ini jarumnya masuk di dalam sini. Dan kalau mau masang jangan kebalik ya, ini sudah ada kuncinya ya. Ini teknik perakitannya ya. Ini prosesornya nanti jangan kebalik di situ. Dan ini bisa sampai ke Ryzen 7 ya teman-teman. Ini slotnya ada 2. Dan ini bisa sampai ke 32 GB ya, DDR4. Ini 16 teman-teman. Nah, terus ini terdapat
pin. Ini ada 24 ditambah 8 ya teman-teman, ditambah 4 ya, 24 ditambah 4 pin ya. Jadi untuk power supply biasa-biasa, dan ada untuk power supply yang biasa bisa ya, tapi yang biasa yang recommended artinya ya. Di sini kita menggunakan seri ini ya, Nimit TR110 ya, ini lebih hemat. Dan ada USB 3.0 ya ini ya, yang di depan. Nanti ketika casingnya yang di depan, biasanya ada PSU yang sekarang, casing yang sekarang depan sudah ada 3.0. Nah, masuk di sini ya, nanti ada 2.0, ada 3.0 ya teman-teman ya. Dan ini ada PCI Express. Jika teman-teman mau menambahkan VGA bisa dimasukkan di sini ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini ada VGA ya, ini bisa dimasukkan, tapi di dalam power tersebut sudah terdapat ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan yang seri seperti ini 750 Ti, mending lebih tinggi lagi ya, karena ini hampir setara ya teman-teman dengan seri yang ini ya. Tapi masih bagusan yang 750 Ti. Jadi kalau teman-teman mau ngasih VGA mending yang lebih tinggi ya, kayak GTX 1050 atau RX 570 ya, yang ini lebih tinggi ya, karena di dalam sini sudah terdapat VGA 8 ya teman-teman ya. Terus ini baterai CMOS ya, ini untuk mengatur jamnya, terus waktu, dan penting banget ya fungsi dari CMOS tersebut. Nah, terus ini ada slot kapasitor ya untuk menahan, jadi kalau ada kayak semacam mati listrik atau apa, kita udah kuat ya kawan-kawan ya. Udah dari kita seperti itu ya, nggak ada yang lainnya. Ini akan langsung saja kita melakukan prosesi perakitan. Nah, ini adalah di ECS A320 ya, mas monggo di upload aja. SMK Muhammadiyah Mungkit ya, ini di Magelang. Oke, langsung kipasnya mas. Karena fannya berbentuk bulat, kan kalau AMD itu ada yang kayak yang satunya itu yang cepitan itu ya, ini kan berbentuk bulat, jadi bawaannya ini harus dilepas ya teman-teman. Bawaannya harus dilepas. Disimpan. Nah, ini sekarang diganti dengan ini. Sudah kenceng ya mas ya? Sudah rapat. Oke. Nah, disinilah senengnya toh kalau anak SMK siap kerja. Sayangnya sendiri di masa pandemi ini waktunya dikurangi ya, untuk prakteknya cuman dapat 1 bulan. Nah, keuntungan kalau teman-teman di SMK itu bisa langsung kerja ya teman-teman. Jadi apa istilahnya itu, kalau memang benar-benar memanfaatkan, bagus ilmunya ya. Jadi jika mencari karyawan-karyawan itu, kalau misalnya dia dari basic SMK itu biasanya tidak butuh waktu lama untuk melatihnya ya, karena sudah punyai dasar ya teman-teman. Ya, dimasukkan dulu mas, jangan sampai gubet. Nah, ini. Jadi kalau ini logonya itu jangan sampai ke sini. Kalau ke sini ya tadi seperti tadi agak sulit ya untuk memasangkannya. Nah, kalau untuk bracket yang benar seperti ini ya, ini kipasnya ini di sini. Jadi logonya AMD-nya dekat dengan slot ini ya, berhadapan. Kalau tidak nanti di sini kan apa, berbenturan dengan RAM. Dan sekarang sudah terpasang RAM ini adalah dengan 8GB x 2 yaitu 16GB ya. Kita lihat hasilnya ya teman-teman, langsung di perakitan. Di sini juga ya teman-teman bisa pesen sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kalau di unit komputer itu kita sudah memberikan apa ya, istilahnya sudah jadi untuk penjualannya ya. Jadi teman-teman bisa request sesuai dengan keinginan atau bisa beli paketan ya. Kalau tidak mau menunggu lama, teman-teman bisa request dan ke adminnya langsung ya kawan-kawan ya. Yaitu di nomor admin 08581303737350 ya. Kita ulangi lagi
di nomor admin 0858130350 ya kawan-kawan ya. Ini masuk di sini. Ya sudah jadi ya, sekitar tadi butuh setengah jam ya untuk merakitnya. Nah sekarang mau proses pemrograman teman-teman. Nah itu adalah hasilnya. Di sini adalah menginstalnya dengan LED Samsung 20 new ya, 24 in. Tapi nanti yang kita coba adalah dengan LG ya nanti ya, dengan 19 ini saja ya. Dan nanti hasilnya seperti apa, karena kalau biasanya seperti pengalaman kita kemarin, kalau semakin besar itu FPS nya menurun. Coba nanti karena ini Vega 8 tetap kita beraninya memakai 19 in. Atau kalau mau membuktikan nanti bisa kita kasih dengan yang seri 24 ini adalah hasil dari rakitan tadi ya, masih perlu merapikan teman-teman ya. Setelah rakitan jadi kita akan mencoba ya, ini sebagai sebuah minuman segar atau tidak ya. Ini adalah menggunakan LCD LG ya dengan 19 in. Itu bisa dibaca ya, 1366 screenshot ya. Itu bisa dibaca screenshot. Itu bisa dibaca ya, 1366 kali 768 ya. Itu adalah recommended-nya ya dari 19 in merek LG. Kita akan mencoba menguji di kekuatan dengan PS 2021 ya, di Ryzen 2200 ya, Ryzen 3 2200. Itu bisa dilihat sendiri, dibantu print screen ya mas. Itu munculnya bagus dan tidaknya bisa ditonton di video ini ya. Kita akan berbagi pengalaman. Itu AMD Ryzen 3 dengan 2200G with Vega Graphic X4 atau quad core 3,49 atau dibulatkan yang ada di wacana adalah 3,5 up to 3,7 GHz. Dia adalah hasilnya bed. Nah coba kita nanti akan tahu ya hasilnya seperti apa ya. Jadi bed itu bukan patokan dia bisa atau tidaknya. Penasaran? Kita lihat dari video ini. RAM-nya yaitu dari 16 GB dia terpotong 2 GB ya, dia menjadi 14 GB. Kemudian untuk GPU-nya Vega 8 dia oke. Untuk VRAM-nya dia 2 GB. Jadi dengan 16 GB tetap sama ya kawan-kawan, tetap terpotong 2 GB dan VRAM-nya juga 2 GB ya kawan-kawan ya. Jadi dari yang kemarin pengalaman mengenai 8 GB itu dengan 8 GB, tapi dengan Ryzen 5 seri 2400G dia VRAM-nya 2 GB. Ternyata di sini juga sama ya, dengan Ryzen 2200G Vega 8 juga dia VRAM-nya 2 GB. Kita akan mencoba nanti dengan settingan yang RAM 8 GB juga ya, hasilnya seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba ya, ini mempraktekkan ya dari Ryzen 3 2200G. Kita mengasih RAM 8 GB dengan single ya. Ini apakah mampu ya untuk bermain PS 2021 ya teman-teman. Kita lihat di video ini ya, itu sebagai acuan. Itu dilihat ya settingnya, tolong di screenshot ya mas. Itu adalah datanya sebagai berikut. Adalah RAM-nya 8 GB ya teman-teman ya. Ketika Ryzen 5 kemarin yang 2500G itu menggunakan Vega 8, di sini adalah menggunakan Vega 11 ya, yang Ryzen 5 2400G, yang sini 2200G. Ryzen 3 2200G yaitu menggunakan Vega 8. Nah, itu bisa dilihat itu untuk prosesornya sendiri yaitu dia mengalami bed yaitu dengan AMD Ryzen 3 2200G ya. Kemudian untuk RAM-nya dia terpotong berapa mas? 2 GB ya, dari 8 GB bisa dilihat dia adalah 6 GB. Kemudian untuk Vega 8-nya adalah dia kedapatan oke ya teman-teman. Terus kemudian untuk VRAM-nya untuk 8 GB berapa dia dapatnya mas? 2 GB ya kawan-kawan ya. Untuk VRAM-nya dia kedapatan 2 GB. Kemudian untuk settingannya kita perlihatkan ya. Untuk settingannya dia adalah di resolusi 1366 dengan merek LED 19 ini yang kita contohkan ya, itu adalah di settingannya. Jadi kalau teman-teman mau meninggikan berarti tidak, pokoknya kalau mau lihat ini jadi harus sesuai ini ya kawan-kawan ya. Di datanya kita akan buktikan ya. Ini adalah dengan RAM 8 GB seperti ini ya, satu ya kawan-kawan ya. Coba langsung saja kita main. Kita mau mengetahui ya settingannya, jangan tinggi-tinggi ya karena yang kemarin juga diturunin. Kita mau lihat secara medium dulu ya seperti apa dengan 8 GB, atau mungkin kalau mau melihat yang hack juga nggak apa-apa.
Ini FPS-nya kedapatan berapa teman-teman? Ya teman-teman ya, itu di settingannya coba kita akan memberikan settingan medium ya. Kita nggak berani yang hack, bisa bermain medium aja dengan 8GB mungkin syukur ya. Coba kita lihat hasilnya ya. Oke, itu adalah sekarang settingannya dia di angka 2 ya untuk game set speednya. Oke, langsung saja mainkan ya bro. Data game MSI Afterburner-nya belum dilihat kan? Ini adalah dapat berapa ya, Vega 8. Oke, wis setting nggak mas? Wis garek main garek itu. Oke, nah itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Datanya sih masih stabil di 60 ya. Coba ketika main gimana. Oke. Suaranya agak berisik karena di pinggir jalan ya. Itu ada gameplaynya. Oke, itu bisa dilihat ya teman-teman. Nah itu di situ RAM-nya dia nggak sampai 4 GB ya, 3,7, dan FPS-nya dia kedapatan 45-46 ya. Dia di setting medium ya. Jadi RAM dengan RAM 8 GB bisa, tapi dia FPS-nya masih mengalami apa itu ya, nggak sampai 60 ya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih hasilnya seperti itu ya, nek kalau nggak sampai 60 FPS ya. Kalau 60 itu biasanya stabil lancar. Patah-patah enggak mas? Patah-patah. Oh patah-patah, beda ya dengan region yang kemarin yang 2400G. Beda. Ini patah-patah. Patah-patah. Nah ini jadi patah-patah ya teman-teman. Jadi usahakan ini harus nilainya 60 ya, atau kalau tidak minimal 55 lah. Bisa menikmati kepuasan ya dalam bermain PS 2021 ya teman-teman. Jadi coba sekarang kita akan menurunkan settingannya dengan setting low mas. Nanti diturunkan ya mas, menggunakan setting low, dilihat ya. Kalau tadi itu dengan medium, nah kita turunkan ya. Ini setting low PS 2021. Suaranya nggak bunyi mas. Oke ya teman-teman ya, coba kita lihat dengan RAM 8GB single ya. Kita akan menurunkan settingannya ya. Settingannya dari settingan tadi yang hack ke settingan medium turun menjadi low ya. Itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Di setting low. Oke, langsung escape. Terus yang brightness, yang penting kita gini menikmati ya. Itu game speednya 2 ya, masih kayak tadi. Oke, dapatnya seperti apa ya di PS 2021. Ini ya, lu bisa lihat pas gameplay. Ini adalah region 3 AMD region 3 2200G with Vega 8 ya. Itu mendapat di situ bisa dilihat 60 fps ya teman-teman. Dan untuk RAM-nya dia adalah kemakan 3,8 ya, nggak sampai 4 GB ya. Jadi dalam hal ini bed itu bukan sebagai ukuran untuk tidak bisa memainkan ya teman-teman ya di AMD ya. Itu bisa dilihat. Dan sebenarnya ini jujur saja ada sebuah kelucuan ya. 3,4 GHz itu kalau dalam Intel itu terlihatnya good ya. Teman-teman bisa dilihat ya, nanti mungkin atau kita tampilkan slide-nya kalau masih ada. Dulu kita punya pengalaman kalau memakai Intel itu yang 3,4 pasti good, tapi kalau di AMD yang seri ini itu adalah hasilnya bad ya teman-teman. Atau mungkin karena penggabungan APU tersebut ya, atau mungkin karena teknologi APU, di mana teknologi tersebut adalah penggabungan antara prosesor dengan VGA. Itu bisa dilihat ya, untuk FPS nya 60 fps stabil di setting low ya kan. Untuk RAM nya dia 3,7 nggak sampai 4 GB. Kemudian CPU nya dia adalah sampai ke 70% ya kawan-kawan ya, nggak sampai 100% ya. Itu bisa dilihat ya. Jadi lambang ini adalah
Ryzen 3 2200G adalah termasuk baik ya kawan-kawan ya, telah mampu membuktikan untuk bisa memainkan dengan stabil namun di setting low dengan RAM 8GB. Kalau di medium tadi masih kurang ya. Atau kita akan mencoba dengan RAM yang dual channel ya, hasilnya seperti apa, dan nanti kita coba akan menaikkan di RAM 16GB. Oke, langsung saja. Oke, kita mengganti ya itu teman-teman dengan dual channel. Diperlihatkan RAM-nya mas, nggak kelihatan dari sini. Nah itu seperti itu ya, itu adalah 4GB 2 kali. Oke ya teman-teman, setelah terpasang kita sekarang menghidupkan lagi ya. Ini adalah pengujian ya, kita akan membedakan antara single channel dan dual channel ya. Ini adalah yang sudah terpasang tadi, yaitu dengan menggunakan RAM 8GB ya, 2 kali. Itu adalah bisa dilihat untuk hasilnya yaitu tetap sama ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat sekilas. Dan ini adalah RAM-nya ya seperti ini contohnya, yaitu dia adalah 2 kali ya teman-teman. Itu RAM tersebut dimasukkan ya seperti yang tadi dipraktekkan oleh kawan kita, yaitu udah merakitnya atau menggantinya itu adalah 4 kali 2 atau 8GB. Nah di settingan tersebut bisa teman-teman lihat ya kawan-kawan ya. Setelah sudah terpasang, ini dalam analisa datanya adalah sama ya, walaupun memakai dual channel tetap RAM-nya tetap kepotong 2GB yaitu menjadi 6GB ya teman-teman. Menggunakan single channel juga sama ya. Tadi kita akan melihat kekuatannya, sisi kekuatannya. Oke, kemudian untuk CPU-nya kita bahas lagi ya. Di situ yaitu dari Ryzen 3200G itu dia 3,5 GHz atau 49 GHz itu dia kelihatan bad ya teman-teman. Lucunya kalau dalam Intel itu adalah dia terlihat good ya. Itu bisa dilihat di sampel penelitian dari Intel Core i7 2600 ya. Dia 3,4 GHz dia adalah good. Kemungkinan kalau dalam si teknologi AMD Ryzen seri ini adalah penggabungan antara VGA dan prosesor atau yang namanya APU ya kawan-kawan. Jadi dalam hal ini mungkin bednya seperti itu, tapi bed itu bukan menjadi jaminan ya. Coba kita lihat hasilnya nanti ya untuk pengujian. Kemudian untuk VRAM-nya juga sama ya, dia mendapat 2GB ya. Baik di VRAM yang ada di dual channel dan single channel tetap sama 2GB, dan VRAM-nya itu tidak berubah ya, menggunakan 16GB pun tetap VRAM-nya 2GB ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat analisanya. Oke, langsung saja di permainan. Ini adalah di setting yang resolusi 19 in, yaitu dimana resolusi tersebut adalah dari 1366 kali 768 ya, recommendednya ya teman-teman. Jadi menggunakan 19 in yang full ya. Ini 1366 kali 768. Di sini adalah LG ya, sebagai contohnya. Kemudian kita akan melihat di sini hasilnya seperti apa dengan menggunakan RAM dual channel. Kalau tadi menggunakan RAM yang single channel itu kurang ya, mendapat 60 fps. Apakah di sini bisa sampai 60 fps? Berarti kalau misalnya ini sampai 60 fps berarti ada pembeda ya antara dual channel dan single channel ya. Di sini kita akan mencoba mengulasnya ya teman-teman ya. Ini akan kita setting. Kalau tadi menggunakan medium, coba kita menggunakan hack ya, karena banyak analisa-analisa yang mengatakan bahwa dual channel itu lebih baik ya. Coba kita akan menyeting dengan settingan hack, bagaimana hasilnya nanti. Nah ini bisa dilihat, itu kita tunjukkannya hack ya, itu on 100% hack, on hack ya. Ini menentukan dari kualitas produk AMD Ryzen 2200G ya teman-teman. Jadi kita menggunakan seperti ini adalah untuk menghemat ya, solusi menghemat bagaimana memainkan permainan-permainan yang terbaru atau game-game yang sekelas, mungkin ini adalah bisa dikatakan PS4 atau PS5 ya, namun harganya relatif murah ya kawan-kawan. Jadi dilihat di channel kita ini, dengan Anda sering melihat seperti ini Anda akan mendapat wawasan ya teman-teman ya. Kita akan membuktikan ini, kita setting hack ya kawan-kawan ya, hasilnya seperti apa. Coba apakah dari analisa-analisa bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita juga akan meliti sendiri ya teman-teman ya. Oke, ternyata istimewa ya kawan-kawan ya, sampai 60 fps. Berarti dalam hal ini ya benar ya, yang ada dalam wacana-wacana bahwa dual channel itu sangat berpengaruh penting ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat
dengan 8 GB aja bagus ya. Tadi sempat kita lakukan pengujian dengan 16 GB tapi belum kita mainkan ya kawan-kawan. Ini kita menggunakan 8 GB 4x2. Ini hasilnya seperti ini, dia mendapat 60 fps ya kawan-kawan, di setting high, sesuatu yang sangat mengagumkan ya kawan-kawan ya. Dan RAM-nya juga hemat, nggak sampai 8 GB, jadi terpakainya adalah sampai 3,7 ya kawan-kawan ya. Dan prosesornya juga cukup dingin 70 derajat ya, 70%. Dan jangan khawatir ya kawan-kawan, ini adalah garansinya adalah 1 tahun toko dan distributornya adalah 3 tahun ya kawan-kawan. Jadi ini cukup recommended ya untuk teman-teman yang suka ngegame. Oke teman-teman ya, ini rakitannya di AMD Ryzen 2200G ya. Sekarang kita akan mencoba ya. Setelah tadi kita mencoba hasilnya bagus dengan 19 in nya, sekarang kita mencoba dengan LED yang lebih besar ya. Ini adalah pengujian dengan LED merek Samsung 24 in ya teman-teman ya, di resolusi 1920 sampai dengan RAM yang 16 GB. Apakah VRAM-nya naik atau tidak, itu bisa dilihat teman-teman. Oh ternyata pin screen mas. Oh ternyata di situ terdeteksi VRAM-nya 2 GB ya teman-teman, warnanya hijau. Coba nanti kita turunkan hasilnya perbedaannya apa ya teman-teman ya, ketika RAM-nya dikasih 8 GB. Yang jelas ini memotong senilai 2 GB ya, tetap sama yang kemarin ya. Ryzen 5 yang seri 2400G itu sama ya, memotong 2 GB dengan 8 GB. Ini nilainya untuk prosesornya adalah bed, yaitu dengan Ryzen 3 2200G, dia 3,49 GHz ya, quad core ya, Vega grafik, dan RAM-nya adalah 14 GB ya. Itu sejatinya RAM-nya adalah 16 GB, dia termotong 2 GB, dan GPU-nya dia Vega 3 Vega 8 ya. GPU-nya dia ada di Vega 8. Vega 8 dia memperoleh VRAM-nya adalah 2 GB ya teman-teman ya. Itu kita mau cari tahu hasilnya seperti apa ya dengan setting 1080 ya, 1920 kali 1080 ya. Ini kita mau cari tahu ya hasilnya seperti apa. Ini adalah adiknya dari vlog yang kemarin ya, ketika kemarin yang menggunakan Ryzen 5 2400 dengan Vega 11. Kalau ini menggunakan Ryzen 3 2200G dengan Vega 8, berarti settingannya langsung ke medium aja mas. Kemarin karena kita sudah berpengalaman ya, sudah pengalaman dari yang kemarin. Coba di setting medium dulu hasilnya seperti apa. Ini mau tahu hasil FPS nya teman-teman. Ini adalah hasil medium ya, dibaca mas itu. Sudah semua medium ya. Oke, sekarang langsung saja ke itu escape MSI udah dibuka. Oke, kita mau cari tahu FPS nya dapat berapa ya dengan Vega 8. Itu nanti angkanya dibikin 2 aja mas. Nah itu speednya coba setting sekalian, speednya disetting sekalian ya. Tadi settingannya medium, game speednya kasih ke tinggi, paling tinggi 2. Oke, save. Udah ya. Coba hasilnya seperti apa dengan Vega 8, dapat berapa fps ya. Ini adalah settingannya medium di full ya, full HD di monitor 24 in yang bermerek Samsung ya teman-teman. Bisa dilihat untuk FPS nya dia masih berjalan di angka 60. Coba pas waktu main berapa, kayaknya agak ngerendet ini ya. Kalau kemarin yang di Vega 11 dia bisa sampai ke 60 fps ya teman-teman ya, dengan hampir 60 ya setting medium. Coba ini berapa ya. Oke, langsung main mas. Itu bisa dilihat tenaganya untuk RAM-nya ini adalah menggunakan 16 GB, dia termakan 4 ya, 4 GB ya, nggak sampai 5. FPS-nya masih kurang tinggi ya teman-teman. Bisa dilihat di situ FPS-nya adalah dapat 37 38 ya, nggak sampai 40, sehingga mengakibatkan kurang lancar ya. Dan untuk prosesornya CPU-nya adalah 50 sampai 60
persen ya teman-teman penggunaannya. Berarti kita harus menurunkan. Coba Mas diturunkan. Ini kurang bagus ya. Jadi untuk setting yang medium ini kurang bagus ya, tidak mendapat setidaknya 55 lah. Ini nggak mendapat segitu ya. Coba seperti apa ketika diturunkan settingannya ya teman-teman ya. Kita ke settingan yang paling low. Nah ini jadi nanti hasilnya seperti apa. Ketika setting medium FPS-nya nggak sampai 50, sekarang ke low barangkali bisa sampai 60. Coba apakah tetap bisa sampai atau tidak. Karena di yang kemarin Vega 11 sudah bisa sampai ya, bisa dilihat di channel kita ya. Ini RAM-nya menggunakan 16 GB. Stabil 30 buat animasi. Coba bisa dilihat ya, ini hasilnya berapa. Ini adalah pengujian di PES 2021. Itu bisa dilihat untuk CPU-nya dia 4045, 50 ke bawah ya kawan-kawan ya. Persentasenya untuk langsung main aja Mas. Oke, langsung permainan. Ternyata dia naik ya FPS-nya ya. Tadi dari 36 sekarang diturunkan ke setting low, dia naik di atas 50 fps. Menurut saya agak lancar ya. Kalau mau lancar lagi ya seperti tadi ya, ke setting yang ke monitor yang 19 ini ya teman-teman. Ini dia tetap masih bisa memainkan 55 ya, di angka 55 fps, yaitu dengan monitor LED berapa? 24 ini ya. Lumayan lah ini, jadi nilainya mungkin 80% ya, tidak sampai 100%. Tapi sudah lumayan bisa mampu memainkan di resolusi yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, setelah tadi kita menggunakan pengujian dengan game baik di monitor yang atau LED yang 19 in dan 24 in, sekarang kita akan menguji ya performa sebenarnya sehebat apakah prosesor ini ya, itu menggunakan Cinebench R15. Nanti benchmarknya akan diketahui ya kan kawan ya. 1, 2, 3. Oke ya teman-teman ya, sudah bisa dilihat itu adalah perjalanannya Cinebench R15 ya kan kawan ya. Ini akan menentukan ukuran ya. Ini adalah di monitor 19 in ya, full ya. Dimana ukuran ini akan sebagai apa istilahnya penilai ya kawan-kawan. Jadi nanti kalau ini adalah nilainya bagus atau nilainya banyak, berarti ini bisa dipastikan Ryzen 3 2200 adalah bagus ya. Nanti seperti apa hasilnya, ini adalah 100% ya kan kawan. Jadi ini 100% full semua, jadi powerful. Ini dijadikan dasar tapi tidak 100%, tapi ini mendekat ya, mungkin sekitar 95-90 ya. Ini jadikan ukuran untuk render video kayak editing atau untuk render kayak gambar ya kan kawan ya. Wah, sangar ya, sangar ternyata istimewa. Itu sudah bisa dilihat hasilnya adalah dia tembus di angka 535, cukup fantastis ya kan kawan ya. Di Ryzen 2200G itu ternyata istimewa, dia di 535. Jadi tidak kecewa ya teman-teman beli seperti ini ya, dengan harga yang cukup relatif murah bisa bermain di PES 2021 dan mendapatkan Cinebench R15 atau benchmarknya adalah 535 adalah cukup fantastis ya di harga yang sedemikian.